Apa hukum memilih pemimpin perempuan? Oh, ini nanti akan menjadi deadline judul tentang pemimpin perempuan. Bagaimana pandangan Islam, Pak Ustaz? Pemimpin perempuan untuk skala khalifah tak boleh. Andai terwujud khilafah dunia, lalu pemimpinnya perempuan tak boleh, haram. Tapi kalau untuk sekadar memimpin yang mungkin dikritik, mungkin dijatuhkan, boleh. Dalilnya mana? Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, diangkat wilayah Hisbah. Wilayah Hisbah itu semacam Satpol PP, menjaga pasar di Madinah. Diangkat seorang pemimpin wilayah Hisbah, namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ummu Syifa menjadi penjaga wilayah Hisbah Madinah. Itu dalil boleh mengangkat pemimpin perempuan kalau dia semacam kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang mungkin dicopot, dilepaskan dan tidak kebal kekuasaannya. Itu boleh. Ustaz, dalam mengaminkan Fatihah imam, apakah ada standar ukuran panjangnya? Idza amana al-imam fa'aminu. Kalau imammu sudah mengatakan amin, aminkanlah. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agak-agak itulah. Lebih daripada itu lebih betul. Sepanjang napas dia, kalau dia mau lebih juga. Tapi kalau dia sendiri menyalah sendirian, menjadi heboh. Amin. Ini lain kasih kawan ni gitu. Belajar di mana ini? Ini bukan masalah halal haram. Ini bukan masalah halal haram. Kalau Ustadz Abdul Somad masuk ke Masjid Nurul Islam pakai helm, haram. Datang saya ceramah, tiba-tiba nanti pakai helm. Assalamualaikum. Haram tak? Ini bukan masalah halal haram. Pantas apa tak pantas? Layak apa tak layak? Pakai helm datang. Assalamualaikum. Adapun judul kajian kita malam ini adalah keseimbangan antara helm dan hilim. Ini bukan layak tak layak, bukan masalah halal haram. Jika kita sholat berjamaah, lalu imam rukuk duluan sebelum Fatihah, kita selesai. Imam rukuk, kita masih baca Fatihah. Oh, cepat betul dia baca ayat ni. Apakah Fatihah kita putuskan di tengah? Ikut imam. Ikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Allahu Akbar. Ikut dia. Lalu bagaimana dengan bacaan saya? Al-imamu junnah. Imam penanggung jawab. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Tapi ketika suasana normal, saya ikut mazhab Syafi'i, tetap baca Fatihah di belakang. Baca Fatihah itu tak lama, 15 detik selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas 15 detik. Sekarang kita ukur ayat apa yang dibaca imam sehingga Fatihah tak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pas 15. Dan yang pendek betul itu apa? Yasin. Allahu Akbar. Pendek betul. Mengapa Khalifah Rasyidin hanya ada 4? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah dilihat, inilah orang yang paling adil. Adil, adil, adil. Kenapa cuma 4? Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu ada sahabat Nabi juga namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sebagian ulama mengatakan dia tetap sahabat Nabi tapi kurang adil, maka tidak digolongkan kepada khalifah yang keempat, khalifah yang kelima. Mengapa terjadi perubahan sistem pemilihan pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib? Setelah Ali bin Abi Thalib, maka kemudian diangkatlah pemimpin khalifah bernama Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal, lalu dia angkat anak
bernama Yazid bin Muawiyah. Habis itu mulailah kerajaan. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal memang sudah disebut ada 5 periode. Pertama, periode kenabian, berakhir ketika tahun 11 bulan Rabiul Awal. Habis periode kenabian, masuk periode Khulafa Rasyidin, berakhir pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Habis itu masuk rezim kerajaan Bani Umayyah. Habis itu masuk kepada pemimpin yang zalim. Mungkin sekarang 1924 Turki Utsmani hancur habis khilafah. Lalu masuk pemimpin yang zalim, ini yang sekarang. Lalu kemudian nanti akan muncul pemimpin yang adil. Jadi 5 periode. Kenabian, Khulafa Rasyidin, kerajaan, pemimpin zalim, nanti balik kepada yang adil. 92 tahun sudah yang zalim ini hancur. Turki Utsmani hancur, naik Mustafa Kemal Atatürk. Itu ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Mengapa terjadi perang Siffin dan perang Jamal? Padahal mereka orang-orang beriman. Apakah mereka dikatakan ahli surga? Semua sahabat Nabi itu diridhai Allah. Yang mengatakan itu bukan Ustaz Abdul Somad, tapi Al-Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka mengikut dengan perbuatan baik. Mereka itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa terjadi perang Jamal? Perang Jamal terjadi ketika itu meninggal Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan meninggal, maka dibaiatlah Ali bin Abi Thalib oleh orang Madinah. Ketika Ali diangkat, kata sebagian sahabat, kenapa kita tidak cari pembunuh Utsman? Kita hukum dulu pembunuh Utsman, baru kita pilih khalifah yang baru. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ini bedanya dengan Syiah. Orang Syiah selain daripada yang mendukung Ali kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah kafir, Tolha Zubair kafir. Ahlu sunnah tak begitu. Mereka ini berijtihad. Al-mujtahid, seorang yang berijtihad. Idza jatahada, kalau dia berijtihad, fa asaba, kalau ijtihadnya benar, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a, kalau ijtihadnya salah, lahu ajrun wahid, tetap dapat 1 pahala. Andai salah Muawiyah, andai salah Amr bin As, dia tetap dapat 1 pahala, karena mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujiannya maka kita sebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Salah satu ciri Syiah adalah ketika mencaci maki sahabat. Maka kata Imam Syafi'i, tengok Imam Syafi'i, la tusalli khalfa rafidhi, janganlah engkau salat di belakang orang Syiah. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Dari mana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah yang berhak, maka dia Syiah Rafidhah. Salah satu ciri Syiah dalam pengajiannya mencaci maki sahabat Nabi yang tidak pro kepada Ali. Ini disusupi oleh Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Mereka memang dari awal sudah menunjuk Ali. Apa kata Allah bin Sabah menunjuk Ali? Antallah, kau Tuhan wahai Ali. Tuhan menetes titisan Tuhan. Nauzubillah. Maka Ali sendiri pun benci kepada Allah bin Sabah, disuruhnya bakar. Bakar ini Allah bin Sabah. Maka saya pribadi bersih keyakinan terhadap sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu radhiyallahu anhum ajma'in. Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berijtihad. Andai ijtihadnya benar dapat 2 pahala, andai keliru dapat 1 pahala. Selama ini kita memakai tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar. Lalu ada tak tafsir yang langsung dari ucapan Nabi yang dibukukan? Tafsir Ibnu Katsir itu isinya hadis. Hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Jadi pertanyaan ini tak paham apa isi Ibnu Katsir. Karena tak paham itulah bertanya. Bagus daripada tak bertaham diam. Ada tak tafsir yang isinya penjelasan Nabi? Tafsir yang isinya penjelasan Nabi namanya tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur yang paling bagus tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir itu isinya hadis fatwa ulama. Jadi bukan isinya alur ra'i, akal-akal, enggak. Itu isinya hadis. Hadis itu apa? Au aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, wa taqrirun, ketetapan Nabi.
Maka saya pilihkan tafsir Ibnu Katsir. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu beli, bagus. Katanya tafsir Tabari lebih tua lagi Pak Ustaz. Tafsir Tabari lebih tua, cuman sanadnya panjang. An Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul, panjang sekali sanadnya. Kalau tafsir Ibnu Katsir dia sudah potong sanadnya pendek sehingga tak terlalu banyak nama-nama orang. Tidak setebal tafsir Tabari yang 24 juz. Bagus Ibnu Katsir. كتاب الله قلبي صار حار